Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fatimah Al-Zahra, mahasiswi dengan NPM 15020180027 dari Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi Universitas Yarsi, Jakarta. Di video kali ini, saya akan membuat tutorial sebuah proses tentang membangun jaringan kerjasama katalog induk atau indeks artikel majalah dengan protokol OAI menggunakan OHS. Sebelum lebih jauh, teman-teman pasti penasaran apa itu OAI dan OHS. Nah, OAI atau Open Archive Initiative merupakan sebuah inisiatif untuk mengembangkan dan mempromosikan standar interoperabilitas bertujuan untuk memfasilitasi penyebaran konten yang lebih efisien dalam proses harvesting atau pengumpulan data di situs lain. Agar prosesnya lancar, kita perlu yang namanya OAI PMH atau Open Archive Initiative Protocol for Metadata Harvesting, yang merupakan sebuah harvesting protokol atau pengambil metadata yang digunakan untuk berbagi metadata ke situs lain. Sedangkan OHS atau Open Harvester System merupakan sebuah alat atau situs untuk mengindeks metadata. Bisa dibilang secara bebas dia dapat mengambil metadata di situs-situs data yang memasang OAI PMH. Jadi kalau OAI PMH tidak ada, OHS juga tidak bisa mengambil data dari situs yang diinginkan. Nah, dalam dunia perpustakaan, kita perlu banget kerjasama dengan yang lain agar kita itu lengkap dan dapat menjawab kebutuhan informasi dari pengguna sehingga koleksi di lembaga informasi atau perpustakaan kita bisa menjadi komplit. Oleh karena itu, adanya jaringan kerjasama secara digital sangat diperlukan. Salah satunya dengan membangun kerjasama lewat katalog induk di perpustakaan atau indeks artikel majalah kalau di jurnal akademik. Langsung aja nih kita mulai bagaimana tutorial menggunakan OHS untuk membangun jaringan kerjasama katalog induk di perpustakaan maupun di lembaga informasi. Pertama-tama, kita download dulu file OHS-nya di link pkp.svu.ca. Di sini ada beberapa software, salah satunya adalah OHS. Nanti linknya akan saya taruh di link deskripsi. Kita download dulu. Filenya ada berada di bawah. Tapi kita pilih dulu ke download. Kemudian kita pilih file yang terbaru, yang versi 232. Lanjut, kita download. Setelah kita download, file ini karena saya menggunakan Laragon, jadi filenya saya ekstrak ke dalam file Laragonnya. Kalau teman-teman menggunakan Exam, bisa diekstrak ke dalam htdocs atau yang lainnya. Di sini kita ekstrak ke dalam folder www-nya Laragon. Nah, kita ekstrak ke dalam Laragonnya. Kebetulan saya udah install, saya udah ekstrak ke dalam www-nya. Nah, kemudian setelah kita ekstrak, kita langsung buka Laragonnya. Kalau misalnya teman-teman menggunakan Examnya mulai diaktifkan. Kita klik Start All. Kita tunggu sampai dia aktif. Nah, FYI untuk OHS versi 232 ini dia hanya bisa digunakan untuk PHP 5 atau PHP 5 ke bawah. Jadi untuk misalnya teman-teman sudah menggunakan PHP 8 atau 7 atau di atas 5, itu berarti menggunakan OHS yang sudah dimodifikasi agar bisa sesuai atau kompatibel dengan PHP di atas 5. Tapi kali ini kita akan menggunakan OHS versi 232 yang kompatibel dengan PHP 5. Laragonnya sudah dimulai, kita lanjut dengan masuk ke dalam folder OHS-nya.
Kita coba dulu Laragonnya apakah sudah aktif localhost kita. Oke, udah. Nah, untuk masuk ke OHS-nya, kita pakai localhost karena kita masih berada di drive lokal. Kita masukkan, kita sesuaikan dengan nama yang kita copy tadi. Di sini kita bagi 2 biar lebih mudah. Nah, di sini saya menggunakan nama ohs-2.3.2. Berarti di sini saya juga masukkan localhost/ohs 2.3.2. Sesuaikan dengan nama yang sudah saya masukkan. Nanti dia akan otomatis tampilan untuk instalasi. Proses instalasi tidak terlalu sulit. Kita tinggal lewati saja beberapa step ini. Ini juga kita lewatkan. Tetap Unicode UTF. Dari sini, dari connection character set kita ubah jadi Unicode. Database character set kita juga ubah jadi UTF-8. Nah, di sini nih yang perlu diperhatikan. Ini adalah akun yang akan nanti kita gunakan, yaitu akun administratornya. Jadi, harus ingat-ingat apa nanti username sama passwordnya. Untuk pertama-tama kita bikin yang mudah dulu. Kita pakai admin. Passwordnya juga admin. Kita masukkan lagi admin. Dan masukkan email kita. Nah, di sini untuk database kita menggunakan MySQL, terus hostnya localhost sama seperti yang di atas, kemudian username untuk database. Ini berbeda dengan username yang di atas ya. Untuk username di sini adalah username yang kita gunakan untuk database. Kita masukkan yang paling mudah yaitu username-nya root karena dia phpMyAdmin. Passwordnya kosong dan di sini ada beberapa pilihan nih kalau misalnya teman-teman sudah mempunyai database-nya, di sini bisa dicentang create new database kalau misalnya ingin membuat database baru. Tapi kalau misalnya tidak ingin membuat database baru atau di sini sudah ada database-nya, tinggal hilangkan centangnya. Kebetulan kali ini saya ingin membuat database baru, jadi kita buat database OHS latihan. Sudah semua, kalau udah kita tinggal install, klik install open harvester system. Biasanya emang agak lama ya, jadi kita tunggu aja. Nah, jika sudah terinstall, di sini tampilannya akan jadi seperti ini. Langsung saja kita klik login. Masukkan username yang kita buat untuk administrator tadi. Tadi kita buat username-nya admin dan passwordnya juga admin. Kemudian login. Ini adalah tampilan dari administrator OHS. Untuk tampilan selanjutnya atau tema-tema selanjutnya, teman-teman nanti bisa lihat di video yang lainnya. Untuk tampilan ini, kita bisa mengubah nama dan juga deskripsi. Bagaimana caranya? Itu kita gunakan, kita pilih site settings. Nah, di sini kita bisa mengubah nama dari title dari situs kita. Misalnya di sini kita gunakan contohnya menggunakan nama saya sebagai kode unik. Bisa kita masukkan apa saja, tapi di sini terserah teman-teman mau memasukkan apa saja nanti di dalam title-nya. Nah, di sini juga kita bisa memasukkan deskripsi. Misalnya di sini kita buat selamat datang. Di sini teman-teman juga bisa memilih logo. Pilihlah yang ukuran nggak terlalu besar. Di sini saya sudah pilih beberapa untuk gambar perpustakaan misalnya. Pastikan juga di sini terisi, jangan sampai kosong. Kemudian ada tema yang nanti bisa kita atur. Kemudian di sini ada administration, terserah diisi apa. Misalnya di sini adalah contact, terserah. Masukkan juga email dari teman-teman. Setelah semuanya terupload, oh ya, ini custom logonya jangan lupa di-upload. Jadi dia nanti akan tampak di sini. Nah, jangan lupa di-save.
Nah, biasanya kalau saya beberapa kali itu ada error, tapi teman-teman bisa lihat di sini namanya tetap berubah. Jadi semua settingannya itu sudah benar gitu, tapi tinggal diulang aja. Kita ulang. Sini ada kontak, terus email. Kita save ulang. Nah, sudah, kita kembali ke menu home. Tampilannya sudah berubah, jadi di sini sudah ada logonya, kemudian nama OHS kita juga sudah berubah. Selanjutnya, bagaimana cara memasukkan atau harvesting metadata yang ada di situs lain ke dalam OHS kita. Caranya yang pertama yaitu pilih menu user home, kemudian kita buka site administrator. Untuk memasukkan metadata, kita masukkan add archive. Di sini kita harus memasukkan data-data yang berada di situs yang sudah memiliki OAI PMH. Di sini, misalnya teman-teman masih belum tahu, di sini kita menggunakan contoh link jurnal sebagai salah satu situs informasi atau situs dari kumpulan metadata. Nanti metadata yang ada di dalam jurnal seperti metadata artikel dan lainnya itu nanti akan kita masukkan ke dalam OHS kita dengan cara kita cari dulu nih mana jurnal yang sudah memiliki OAI dalam situsnya. Misalnya kita di sini menggunakan keyword perpustakaan. Di sini kita pilih salah satu, misalnya jurnal Explora Informatika. Kita buka langsung websitenya. Nah, cara mengetahui apa dia ada OAI PMH atau enggak, itu kita bisa coba dengan mengetikkan di linknya /OAI. Enter. Kalau misalnya dia ada OAI PMH, tampilannya akan jadi seperti ini. Tapi misalnya jika tidak ada OAI PMH-nya, tampilannya bermacam-macam. Ada yang tulisannya error, ada yang tulisannya 404 error, dan masih banyak lagi. Kalau misalnya dia ada OAI, tampilannya akan seperti ini. Jika berbeda, berarti dia tidak mempunyai OAI dalam situsnya. Nah, sekarang bagaimana cara memasukkan metadata link ini, metadata situs ini ke dalam OHS kita? Yang pertama kita isi dulu title-nya atau judul dari jurnalnya. Kita masukkan ke sini. Biasanya untuk deskripsi saya langsung copy dari link jurnalnya. Secukupnya saja untuk deskripsi singkat. Kita masukkan, kita copy. Nah, untuk URL yang utama ini adalah URL yang di sini. Jadi URL yang ada di tampilan paling depan. Kita copy URL-nya, kita masukkan ke dalam file URL. Kemudian yang lainnya tidak perlu diisi karena sudah dipastikan ininya OAI dan ini tidak perlu diisi, tapi sesuai kebutuhan teman-teman saja. Untuk OAI base URL-nya, kita masukkan link yang ada OAI-nya. Kita tinggal copy, kita tinggal /OAI. Terus kita copy. Lalu kita salin di sini, kita tempel. Sudah, yang lainnya di bawah juga tidak perlu diisi sesuai kebutuhan. Usahakan metadata formatnya adalah Dublin Core karena Dublin Core merupakan salah satu metadata yang lengkap dibandingkan metadata lainnya. Kalau sudah, kita tinggal save. Ini adalah tampilan jika teman-teman sudah berhasil memasukkan profil jurnalnya ke dalam archive kita. Nah, sekarang
metadatanya masih belum di-copy ke dalam situs OHS kita. Bagaimana cara mengopinya? Sebelum kita melakukan pencarian terhadap artikelnya, kita manage dulu untuk memasukkan seluruh metadata yang ada di dalam situs tadi. Bagaimana? Kita pilih Manage Archive tadi. Kemudian di sini kita pilih All Set. Teman-teman bisa lihat di sini kita masih memiliki 0 data dari jurnal Explora Informatika ini. Maka dari itu kita pilih All Set, kemudian langsung saja update metadata index. Nah, proses ini akan memakan waktu cukup lama, bahkan sangat lama, karena dia memasukkan seluruh data yang ada di dalam situs ini. Jadi sembari menunggu, kita bisa membuka tab lain atau kita bisa langsung klik saja di sini buka di tab baru. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana kita bisa tahu metadatanya masuk apa tidak ke dalam situs kita. Kita bisa browser. Nah, di sini kita bisa lihat masih 0 yang bisa dimasukkan ke dalam jurnal kita. Kita coba klik dulu apakah sudah ada jurnal yang sudah masuk. Nah, ini adalah jurnal artikel-artikel yang berhasil kita masukkan ke dalam OHS kita. Kita coba lagi memasukkan jurnal ke dalam OHS kita. Kita ulang lagi caranya. Jika teman-teman sudah berhasil memasukkan seluruh jurnal, tampilannya akan menjadi seperti ini, sesuai dengan yang teman-teman masukkan di archive tadi. Kita coba salah satu, misalnya kita klik IUM Engineering Journal. Nah, dia sudah beberapa artikel sudah bisa dimasukkan ke dalam OHS kita, yang sebelumnya ada di sini, ada di link utama, di linknya jurnal IUM. Sebelumnya semuanya ada di sini, bisa kita pindahkan ke dalam OHS kita. Mudah sekali kan? Ini membutuhkan proses dan waktu yang cukup lama karena biasanya di dalam suatu situs itu dia memiliki banyak sekali metadata, bisa teman-teman lihat sendiri. Jadi dia memerlukan waktu yang cukup lama. Oke. Salah satu OHS yang sudah saya masukkan datanya itu tadi saya sudah buat beberapa OHS. Kita coba buka contoh dari OHS yang sudah saya masukkan data-datanya. Saya juga sudah masukkan metadatanya juga dan sudah diedit tampilannya. Contohnya adalah ini. Ini adalah salah satu OHS yang sudah dimasukkan metadata dari beberapa jurnal, yaitu ada GCOM, Aegis Technica, IUM, dan Techni Journal. Kita coba browser. Nah, ini adalah beberapa jurnal yang sudah berhasil saya masukkan ke dalam OHS ini. Misalnya kita buka salah satu jurnal, yaitu Techni atau Jurnal Ilmiah Elektronika. Nah, di sini sudah ada beberapa, bahkan banyak sekali ya, artikel yang sudah berhasil dimasukkan. Kita coba buka salah satunya, misalnya modul lampu LED. Kita bisa buka recordnya. Ini adalah tampilan dari OHS saat kita membuka salah satu metadata. Di sini juga sudah ada linknya, jadi kita bisa langsung klik dan membuka file asli dari artikel ini. Atau kita juga bisa langsung mengklik view original, jadi kita bisa langsung diarahkan ke situs aslinya dan langsung membuka metadata dari artikel yang kita inginkan.
Nah, sampai di sini video saya. Semoga penjelasan kali ini bermanfaat bagi teman-teman semua dan memotivasi teman-teman untuk membuat OHS kalian sendiri. Saya ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.